Kenalkan saya Jerry, di sini saya akan membahas mengenai game teori dalam pemodelan investasi. Game teori. Jadi game teori ini adalah salah satu model yang cukup banyak diperkenalkan, khususnya di dalam pasar keuangan. Jadi dalam berinvestasi di pasar keuangan tentu melibatkan banyak dinamika yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak partisipan dan juga keputusan. Sehingga untuk mendapatkan keunggulan dalam lingkungan yang kompetitif ini, beberapa investor ini banyak beralih ke teori permainan karena merasa bahwa teori permainan ini bisa merumuskan suatu strategi yang bisa membantu mereka dalam keputusannya untuk berinvestasi. Nah, di dalam teori permainan ini ada tiga bagian penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada players, kemudian ada strategi, dan yang ketiga adalah payoff. Players tentu saja orang-orang atau pemain atau investor atau institusi atau aktor atau siapa saja yang terlibat di dalam suatu game tersebut atau yang terlibat di dalam pasar keuangan tersebut. Yang berikutnya adalah strategi. Nah, di sini menjelaskan bagaimana eh, inti dari suatu permainan. Karena kalau dalam suatu permainan ada menang kalah, untuk kita menang, kita membutuhkan strategi yang menjadi titik poin supaya kita bisa menjadi pemenang atau the winner. Kemudian adalah payoffs. Nah, payoffs di sini membahas bagaimana ketika kita sudah memiliki strategi tertentu, kita harus menilai imbalan dan resiko yang akan kita terima dari strategi tersebut yang kita pilih di dalam permainan. Jadi, itulah yang disebut sebagai payoffs. Nah, berikutnya, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana notasi dalam sebuah game. Di sini kita andaikan ada sebuah game dengan dua players, yaitu players A dan players B. Masing-masing memiliki strategi yang disimbolkan dengan SA dan juga SB. SA adalah strategi A, SB adalah strategi B. Keduanya tentu saja karena sudah memiliki strategi masing-masing, pasti memiliki juga eh, kemungkinan atau utilitas yang diharapkan mereka peroleh, yang disimbolkan dengan UA dan UB. Jadi setiap pemain tentu saja punya strategi dan tentu saja punya peluang atau harapan mereka nanti ke depannya akan dapat apa gitu. Itulah sebuah permainan. Nah, di dalam teori permainan terdapat dua jenis model yang cukup familiar. Yang pertama adalah Nash equilibrium. Teori ini diperkenalkan sesuai dengan namanya, yaitu John Forbes Nash, di mana beliau sangat aktif dalam teori permainan, geometri, diferensial, dan juga di bidang parsial. Dengan beberapa penghargaan yang bisa kita lihat, ini cukup bergengsi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan Nash equilibrium? Jadi Nash equilibrium itu sebenarnya teori yang menawarkan berbagai model eh, tentang konsep teori permainan yang menentukan solusi optimal dalam permainan non-kooperatif, di mana setiap pemain itu tidak memiliki insentif untuk mengubah strategi awalnya. Nah, jika saya contohkan, misalnya di sini ada dua contoh, yaitu satu one Nash equilibrium dan sebelahnya adalah two Nash equilibrium. Jadi one Nash equilibrium ini adalah hanya salah satu pihak yang akan mendapatkan keuntungan optimal dari strategi yang dia peroleh. Misalnya sebuah perusahaan itu memilih apakah saya akan beriklan atau tidak. Apabila saya beriklan, saya akan mendapatkan 200 konsumen baru. Tetapi kalau saya beriklan dan lawan saya juga beriklan, dengan kata lain perusahaan lain juga beriklan, maka saya tidak akan mendapatkan 200 konsumen baru. Masing-masing misalnya kita asumsikan akan mendapatkan 100 konsumen baru. Jadi hanya ada satu equilibrium karena utilitasnya ini akan terpecah, akan terbagi. Beda halnya dengan two Nash equilibrium, di mana uh, keuntungannya ini akan berganda apabila mereka memiliki strategi yang sama. Misalnya, di sini pada saat kuliah, si John dan si Sam punya dua pilihan, yaitu finance dan di psikologi.
Kalau masing-masing memiliki jurusannya, satu di finance dan satu di psikologi, maka misalnya pada saat ujian, si Sam akan belajar finance dan si John akan belajar psikologi, ataupun sebaliknya. Tetapi andai kata, apabila mereka memiliki strategi yang sama, yaitu sama-sama memilih di bidang finance atau di bidang psikologi. Bayangkan, pada saat akan ujian, mereka bisa belajar bersama, sehingga mereka akan bisa mendapatkan nilai yang optimal karena akan ada penggabungan nih. Mereka sama-sama berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang dimaksud dengan two-ness equilibrium. Apabila mereka memiliki strategi yang sama, maka tingkat utilitas yang akan mereka peroleh makin tinggi. Tetapi apabila yang oneness equilibrium, apabila mereka memiliki strategi yang sama, maka utilitasnya akan terpecah atau makin kecil atau makin sedikit. Kemudian kita lanjut ke The Prisoner's Dilemma. Jadi teori atau model ini pertama kali dikemukakan oleh Albert William dan kemudian sempat dipakai oleh Melvin Dresser dan Merrill M. Flood pada tahun 1950, di mana mereka menggunakan atau mengaplikasikan ini sebagai bagian dari investigasi Rand Corporation untuk penerapan strategi nuklir global. Jadi teori ini sebenarnya suatu paradoks dalam pengambilan keputusan, di mana apabila salah satu mengkhianati yang lain, maka mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Misalnya, dalam suatu kasus, si A dan si B akan diinterogasi oleh satu orang polisi, dan mereka dipisahkan. Apabila si B mengaku dan si A mengaku, mereka masing-masing akan dihukum 3 tahun. Tetapi apabila salah satunya mengaku, maka yang satunya akan dihukum 10 tahun, dan yang satunya akan dihukum 6 bulan karena dia mengaku. Gitu. Tapi apabila mereka sama-sama tidak mengakui, mereka hanya akan dihukum 2 tahun saja. Yang menjadi dilemanya adalah kita tentu berpikir bahwa saya harus dihukumnya lebih singkat. Maka saya harus lakukan apa? Jadi apabila hal tersebut terjadi, mungkin kita akan berpikir, wah saya harus mengarah kemana nih? Apakah saya mau mengakui atau tidak mengakui supaya uh, tujuan saya ini bisa tercapai, saya dihukumnya lebih singkat. Nah, dilema itulah yang akan menjadi masalah dalam strategi ini. Apabila salah satu rekan atau lawan mengkhianati atau tidak bekerja sesuai dengan prediksi kita, maka ini bisa mencelakakan strategi kita. Misalnya, pada saat yang bersamaan, pada saat misalnya si B mengaku, tapi si A tidak mengaku, maka si B harusnya cuma dihukum 6 bulan, tapi si A akan dihukum 10 tahun. Jangan lupa, si A juga bisa melakukan pengkhianatan. Artinya apa? Dia juga melakukan pengakuan. Sehingga apa? Mereka jadinya dihukum sama-sama 3 tahun. Padahal nih, kalau mereka sama-sama tidak mengakui, mereka sebenarnya hanya dihukum 2 tahun. Nah, itulah dilema yang terjadi pada model ini. Kemudian berikutnya, setelah kita mempelajari model, teori permainan, dan sebagainya yang sudah saya jelaskan, apa value yang bisa kita ambil? Ternyata di dalam teori game untuk pemodelan investasi ini, informasi itu sangat penting. Karena apa? Kita bisa mengidentifikasi pola dan membuat prediksi tentang perilaku dari suatu pelaku. Ataupun mungkin tren-tren pasarnya itu akan seperti apa ke depannya. Kemudian yang kedua, teori permainan itu secara tidak langsung memaksa kita untuk berpikir melakukan manajemen resiko. Jadi kita akan melihat, wah kalau saya ke strategi ini, resikonya saya seperti apa, imbal hasilnya juga saya seperti apa. Jadi akan selalu kebayang-bayang dua hal tersebut. Sehingga membentuk suatu manajemen resiko yang lebih dini karena memahami suatu teori permainan. Yang berikutnya adalah dengan menyadari bahwa strategi terbaik itu ternyata dapat berubah seiring berjalannya waktu. Artinya adaptif. Adaptif itu jadi ya bisa terjadi perubahan kapan saja dan bisa juga tidak terprediksikan. Jadi teori permainan ini bisa
wah kalau saya memilih strategi ini, tapi si ini juga bisa melakukan perubahan yang sama, dan saya tidak tahu kapan dia akan lakukan perubahan. Nah, itulah yang bisa kita ambil dari teori permainan dalam pemodelan investasi. Lalu kesimpulannya apa? Teori permainan ini adalah salah satu teori yang valid dan bisa kita pakai selain di dalam pemodelan investasi. Jadi dimanapun bisa kita pakai. Karena ini merupakan suatu taktik atau strategi yang bisa membantu kita untuk merangsang pola pikir kita jadi lebih baik dalam menentukan sebuah strategi. Tetapi jangan lupa bahwa tidak hanya teori permainan yang bisa kita lakukan. Ada hal-hal fundamental yang tidak boleh kita lewatkan, khususnya di dalam bidang investasi, maka analisa yang namanya fundamental dan teknikal itu sangat penting. Sekian dari saya, semoga teori ini dapat membantu teman-teman semua dalam mata kuliah ini. Terima kasih, selamat pagi, pagi.